Keep Wonosobo Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana selamat pagi. Jumpa kembali bersama Ricky Wibisana ya. Dan hari ini spesial sekali Sobat Citra. Setiap hari Kamis kita akan ada spesial talk show ya. Tanya tenaga kesehatan. Dan tentunya untuk Sobat Citra dimanapun Anda berada, Ricky menyapa Anda ya yang sedang mendengarkan juga via streaming di jogjastreamers.com dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat bergabung bersama Ricky Wibisan hari ini. Wonosobo mendung, Sobat Citra, bahkan tadi sempat gerimis hujan ya. Oke, tambah dingin di Wonosobo, tapi nggak akan dingin karena kita akan ditemani juga sama Ibu Endar Retnawati. Ini sebagai narasumber kita Sobat Citra di Tanya Tenaga Kesehatan hari ini. Selamat pagi Ibu Endar, apa kabar? Pagi. Iya, alhamdulillah sehat ya? Ya. Kedinginan nggak Bu di Wonosobo Bu? Ya, udah biasa. Asli sini. Di sini ya. Kelahiran sini. Iya, tadi sempat hujan ya Bu ya, gerimis-gerimis gitu ya. Gerimis dari pagi tadi. Memang cuaca sekarang di Wonosobo memang luar biasa Bu ya. Bisa Ya. dibilang ekstrim nggak sih? Iya kayaknya ya. Iya. Hujannya sama angin. Iya. Udah 2 hari ini Pagi, kayaknya. sore bahkan sampai hujan ya Bu ya. Iya. Oke, tetap jaga kesehatan ya Ibu Endar ya. Iya. Iya, apalagi sibuk sekali di Insya Allah. puskesmas. Ya lumayan. Oke, Sobat Citra, hari ini kita akan bahas tema yang spesial juga bersama Ibu Endar. Ini tentang P3K, P4K ya. P4K. P3K tuh yang itu ASN. Oke, iya ini program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi atau P4K ya Ibu Endar ya. Jadi ini ada program juga tentang mengurangi AKI ya Bu ya, angka kematian ibu ya. Oke, sebelumnya Bu Endar, ini untuk angka kematian ibu itu di Wonosobo sebagai ibu di puskesmas gitu ya, juga bidan juga Bu. Ini gimana nih gambarannya? Iya. Ada beberapa kasus gak sih Bu Endar, dari dengar-dengar atau mungkin dari peristiwa yang Ibu Endar alami? Oh iya. Kalau data dari Dinas Kesehatan, angka kematian ibu di Wonosobo itu setiap tahun pasti ada. Setiap tahun pasti ada. Kita belum bisa sama sekali mengenolkan atau mengzerokan karena ya memang kondisi ibu hamil itu ada yang normal, kemudian ada yang tidak normal, artinya resiko tinggi. Resiko tinggi ini yang tentunya penyumbang angka kematian ibu. Gitu ya. Misalkan dia ibu hamil atau persalinan itu terjadi pendarahan atau yang sekarang itu ngetrennya malah ini keracunan kehamilan. Wah, kok bisa Bu? Wah, ini akibat penyebabnya apa Bu? Ada keracunan, ini juga baru dengar nih ternyata. Ya, kalau keracunan kehamilan itu secara ini memang penyebabnya belum bisa diketahui secara pasti ya. Bahkan dari kalangan medis itu belum bisa menentukan sebetulnya apa sih. Cuman kita bisa mendeteksi faktor resiko. Ya. Tapi ini bisa disebabkan oleh makanan nggak sih Bu? Atau mungkin dari bayi dalam kandungan? Namanya keracunan kehamilan atau yang dikenal dengan eklamsi itu kadang-kadang timbulnya itu tidak dinyana ya. Ketika begitu, ketika hamilnya baik-baik saja, ketika bersalinan dia tiba-tiba tensinya naik gitu kan, tanda-tandanya kan tensinya tinggi. Tensinya tinggi, proteinnya positif, kemudian ada udem. Nah itu kalau sudah ada tanda-tanda sebelumnya mungkin bisa dideteksi. Tapi kadangkala itu timbulnya itu tanpa diprediksi itu ya? Bisa saja. Berarti memang untuk ibu hamil itu resikonya sangat tinggi ya Bu Endar ya? Iya. Ini sebagai wanita juga, perempuan di seluruh Indonesia ini juga harus benar-benar hati-hati ketika hamil ya. Iya, makanya kan kita mengupayakan pemeriksaan ibu hamil. Makanya ada program P4K juga ya. Seperti itu. Iya, ini program P4K itu bagaimana sih Bu Endar? Ya, program P4K itu adalah program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Nah, ini sebetulnya program sudah lama. Ya, memang tujuannya untuk menurunkan angka kematian ibu itu sendiri ya. Nah, ini program perencanaan ini atau P4K ini yaitu kegiatan dalam ANC yang dilakukan oleh bidan. Jadi pemeriksaan kehamilan terkait dengan pelayanan kebidanan sosial, bertujuan meningkatkan pengetahuan ibu hamil, suami dan keluarga tentang resiko. Ya, lebih ke ini resiko dan tanda bahaya kehamilan dan persalinan agar mereka dapat membuat perencanaan persalinan. Artinya bahwa ibu hamil itu
Kan mungkin kalau pengetahuannya kurang kan, orang-orang ini kan sudah alamiah ya, namanya menikah nanti terus hamil kan, perencanaan hamil udah ini gitu. harus semestinya seperti itu gitu. Padahal ya, di balik itu semua itu tentunya ada hal-hal yang memang harus diperhatikan, terutama ini resiko-risiko dalam kehamilan seperti itu. Iya, jadi memang ini program dari pemerintah ya Ibu Endar ya. Iya. Program dari pemerintah ini udah lama sebetulnya digaungkan nggih. Mungkin sekitar tahun berapa ya, 2015-an lah gitu nggih. Itu sudah ada. Iya. Untuk di Puskesmas sendiri Ibu, nih untuk program P4K bagaimana pengaplikasiannya untuk masyarakat? Oh ya. Ini untuk pelaksanaannya program itu lebih cenderung memang ke masyarakat langsung nggih. Tidak di artinya di bawah pengawasan Puskesmas memang. Tapi harus ada kerjasamanya juga. Kalau ini P4K ini sudah terintegrasi dengan pelaksanaannya dengan PKK seperti itu nggih. Jadi biar program ini sampai ke masyarakat. Kalau kita sendiri yang membawa, kita kan terbatas juga ya petugasnya. Petugasnya juga terbatas ya Bu. Iya, ini biar lebih di masyarakat lah gitu seperti itu. Nah, ini sejauh mana Bu Endar untuk masyarakat itu mengetahui apa itu P4K? Kalau ini sudah disosialisasikan ya, baik dari kita kan juga punya bidan desa ya sebagai tangan panjang Puskesmas sampai ke desa. Semua wilayah punya bidan desa tentunya sudah mensosialisasikan tentang P4K ini. Terus lewat PKK ini juga sudah kerjasama dari mulai tingkat nasional, bahwa P4K ini kan program secara nasional. Jadi dari pusat sampai ke daerah, sampai ke bupati, bu camat, selaku ketua tim gerak PKK di daerah, ini juga sudah disampaikan. Terus ini juga sudah masuk ke program PKK itu sendiri. PKK itu kan ada pokja-pokjanya. Itu pokja 4 itu khusus kaitan dengan kesehatan. Program P4K ini sudah dimasukkan ke dalam program PKK itu sendiri yang memang harus dilaksanakan lewat PKK juga seperti itu. Oke. Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi Bu Endar ini untuk perencanaannya itu bagaimana ini untuk masyarakat supaya tidak terjadi komplikasi? Oh ya, ini untuk pelaksanaan program sendiri mungkin saya sampaikan dulu nggih Mas. Monggo. Ini semua ibu hamil terdata dan rumahnya tertempel stiker P4K. Jadi P4K itu ada stikernya. Itu untuk minta atau dikasih Bu? Stikernya itu di buku KIA sudah ada. Stikernya mungkin seperti ini. Berarti seperti otomatis ini, ibu hamil dapat itu terus langsung dipasang aja di rumah. Iya, harusnya seperti itu. Tapi setelah dimonitoring ini masih banyak ibu hamil yang nggak nempelkan. Itu harus dimonitoring sama mungkin kader atau tenaga kesehatan yang ada di desa. Karena ini tujuannya kan untuk biar tahu, bukan hanya ibu hamilnya sendiri yang tahu perencanaan nanti persalinannya mau di mana, tapi diharapkan masyarakat sekitar itu juga tahu. Keluarga, masyarakat sekitar, tangga, kader-kader juga ya Bu ya. Jadi sudah jelas tuh perencanaan ini mau bersalin di mana kan di stiker itu kan seperti itu. Jadi nanti suatu saat ibu hamil itu mau melahirkan sudah jelas. Ini kan di stikernya sudah ada taksiran persalinannya itu sekitar bulan apa, tanggal berapa, penolongnya mau siapa, tempat persalinannya di mana, itu sudah ditulis semua. Pendampingnya siapa, sampai calon pendonor darahnya itu juga harus sudah ditentukan. Maksudnya di keluarga itu ya suatu saat misalkan dibutuhkan darah, nanti yang mau jadi donor itu siapa, kan dari pihak keluarga dulu mungkin. Kalau tidak ada ya kalau di desa atau di wilayah itu ada paguyuban donor darah itu sudah ada yang dicalonkan dalam itu, sehingga diharapkan tidak terjadi keterlambatan. Misalkan ibu hamil itu komplikasi perdarahan, misalkan dia butuh darah berapa kantong gitu ya. Nah ini kalau sudah direncanakan kan otomatis tidak terus cari-cari darah di mana. Kebetulan udah bingung ya Bu ya ketika hari-harinya itu ya. Ya ketika mungkin di PMI ada stok darah banyak, oke lah. Tapi kalau suatu saat ada kekosongan, kadang kan juga sih gitu di PMI juga ada kekosongan. Itu ada perencanaannya. Nah itu, gitu jadi ya, jelas yang golongan darahnya sama kayak gitu ya, kan sudah di inventaris gitu. Tetangganya yang mau
donor siapa, yang golongan darahnya sudah sama, jadi suatu saat dibutuhkan itu sudah jelas. Sudah jelas ya Bu ya. Nah, Luar biasa ini. sekali perencanaannya ya. Jadi ini intinya perencanaan itu tidak hanya cuman ibu hamilnya aja, tapi juga keluarga gitu ya Bu ya, masyarakat sekitar gitu ya. Kan tadi kan sudah saya sampaikan itu termasuk ke kesehatan sosial ya. Kesehatan sosial. Ya kan termasuk yang kanan kirinya harus tahu ini ada ibu hamil, apalagi ibu hamil resiko tinggi kayak gitu. Itu harus tahu, nggak boleh cuek-cuek. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan Ibu Indah? Ya, ini mungkin pelaksanaan program P4K ini saya hanya mengingatkan tadi ya, semua ibu hamil terdata dan rumahnya tertempel stiker P4K. Kemudian bidan memberikan pelayanan antena sesuai standar. Kalau ini sudah jelas nggih, semua bidan insya Allah memberikan pelayanannya sudah sesuai standar, sesuai SOP, sesuai program. Kemudian ibu hamil dan keluarganya punya rencana persalinan termasuk KB yang dibuat bersama penolong persalinan ini. Termasuk KB-nya juga sudah harus direncanakan setelah bersalin. Setelah bersalin mau KB atau enggak gitu ya Bu ya? Ya harus. Oh, harus ya. Supaya gimana nih Bu Endar? Ya kan mengatur jarak persalinan. Mengatur jarak, ya. Karena kalau tidak KB, kalau dulu zaman dulu mungkin 2 tahun bisa diatur, nggak tahu juga zaman dulu kok bisa seperti itu ya. Ternyata setelah bersalin sama 2 tahun itu nggak tidur sama suaminya, karena ekstrim ya, nah itu ya. Nah itu makanya. Nanti malah suaminya tidur sama yang lain. Nah kalau sekarang kan nggak boleh, maksudnya nggak seperti itu ya, harus KB. Kemudian bidan menolong persalinan sesuai standar, bidan memberikan pelayanan nifas sesuai standar, keluarga menyiapkan biaya persalinan. Nah ini termasuk biayanya juga harus dipikirkan, namanya juga perencanaan. Biayanya kalau punya BPJS ya sudah ayem pakai BPJS, tapi kan ada biaya-biaya di luar BPJS kan, misalkan transportasi dan sebagainya kan nggak ditanggung BPJS. Kemudian adanya keterlibatan tokoh masyarakat ini juga tadi itu biar tokoh masyarakat itu pedulilah kalau ada ibu bersalin di wilayahnya, kalau membutuhkan bantuan segera. Kemudian ibu mendapat pelayanan kontrasepsi pasca persalinan tadi kaitannya dengan KB. Kemudian adanya kerjasama yang mantap antara bidan, petugas, forum peduli desa atau KIA dan pendamping persalinan. Jadi komplit banget ya Sobat Cita, sangat luar biasa. Jadi perencanaan kehamilan ini harus benar-benar direncanakan ya Ibu Endar ya, supaya tidak terjadi akini. Komplikasi-komplikasi. Kalau kita memang bisa mencegah, kenapa tidak? Kan seperti itu. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Iya, prinsip puskesmas kan gitu, promotif dan preventif. Oke Bu Endar, ini satu lagi untuk ibu yang berisiko. Ini tuh ibu yang bagaimana Ibu Endar? Yang berisiko kehamilan. Kalau berisiko kehamilan tuh ada yang ini ya. Banyak ya. Tanda bahaya lah ya. Kalau yang faktor resiko itu sudah secara teori kan memang misalkan ibu hamil terlalu muda, misalkan di bawah 20 tahun itu resiko, termasuk resiko tinggi. Kemudian hamil di atas 35 itu jelas. Resiko secara teori seperti itu. Kemudian jarak kehamilan misalkan kurang dari 2 tahun. Ini juga bahaya Bu ternyata ya. Resiko itu belum tinggi. Siap untuk mengandung lagi tubuhnya ya. Iya. Itu diantara yang faktor-faktor resiko. Kemudian tinggi badan kurang 145. Kalau secara teori itu nanti kemungkinan terjadi panggul sempit. Tensi itu juga katanya Bu ya. Soalnya untuk darah tinggi ini juga resiko ya. Ya, tensi itu secara langsung langsung kalau tensi lebih dari 140 itu juga risiko tinggi. Kemudian kalau ada nih yang bahaya, yang jelas bahaya. Kalau tadi kan itu resiko, berarti faktor resiko. Jadi yang mendukung ini terjadi resiko sudah bisa diprediksi. Oh ini ibu hamil nih resiko gitu. Meskipun dia belum hamil, tapi bisa dilihat nih. Ini berarti ini resiko nih. Misalkan tinggi badan kan seperti itu. Tapi ada juga tanda bahaya yang langsung itu juga ada. Ini yang pertama itu misalkan ibu muntah terus dan tidak mau makan. Kadang-kadang kan di triwulan pertama itu ada mual karena hormonal ya, mual muntah. Tapi kalau muntahnya itu terus-terusan sampai dia dehidrasi itu bahaya. Ya. Kemudian tiba-tiba tidak dirasakan gerakan janin. Janin itu kalau sudah 4 bulan kan bergerak. Nah tiba-tiba tidak ada gerakan itu tanda bahaya. Kemudian demam tinggi itu menunjukkan dia itu ada infeksi di dalamnya. Ibu hamilnya itu ya? Iya, kalau ada
demam itu salah satu tanda dan gejala dari adanya infeksi. Baik itu mungkin infeksi virus atau infeksi bakteri ya, itu kan tandanya dengan demam. Kemudian air ketuban keluar sebelum waktunya. Ketika ibu belum melahirkan kan tidak boleh mengeluarkan air ketuban. Air ketuban itu harusnya dia bersamaan dengan proses persalinan. Ketika dia keluar sebelumnya berarti tanda bahaya. Kemudian perdarahan ini ya. Nah, ini perdarahan yang seringkali ini membuat juga menyumbang angka kematian ibu. Nih, karena ini kalau perdarahan tidak tertangani secara cepat dalam waktu berapa menit sudah menyebabkan dia hipovolemik, jadi tensinya turun dan sebagainya. Itu kalau tidak tertangani dalam waktu 2 jam sudah pasti meninggal ya. Kalau makanya ini ada itu ya Bu, apa namanya, program P4K ini ya. Iya, dan juga jadi, kalau ibu hamil itu kan ada yang itu ya Bu, setiap apa periksa gitu ya, yang posyandu itu Bu, itu termasuk ibu hamil nggak sih Bu? Iya, iya kan fasilitas pelayanan kan bisa di posyandu, bisa di puskesmas, bisa di Polindes atau poliklinik kesehatan desa, bisa di puskesmas pembantu yang ada di desa-desa. Seperti itu. Dan itu sudah ada teorinya minimal sekarang 6 kali Mas. 6 kali ya, itu ya. 6 kali sama berapa bulan Bu? 6 kali ini minimal ya. Ya, 2 kali triwulan pertama, 2 kali triwulan kedua, 2 kali triwulan ketiga, itu minimal. Iya. Semakin apa ya, terutama di trimester ketiga ini bisa lebih banyak lagi ya. Atau kalau ada keluhan yang sekiranya tidak enak dan sebagainya. Langsung ini ya Bu ya, periksa atau mungkin langsung konsultasi gitu kan. Soalnya sekarang juga puskesmas sudah bisa konsultasi seperti itu ya Bu ya. Ya jelas kalau pemeriksaan kehamilan pasti ada konsultasinya. Ada ya? Sekarang untuk pelayanan kehamilan ini sudah kemajuan untuk tahun ini. Secara program itu sudah ada diatur, misalkan ibu hamil harus USG sehingga setiap puskesmas sekarang sudah punya USG. Wah, jadi udah nggak sejauh-jauh ya. Kayak dulu kan kalau mau USG harus ke rumah sakit gitu ya Bu ya. Nah, itu kadang juga rumah sakit belum tentu ada gitu dulu ya kan. Sekarang udah ada semua, bahkan puskesmas ya Bu. Iya, karena ini memang kaitannya untuk penurunan angka kematian ibu. Program nasional Mas ini, jadi disupport. Sangat-sangat disupport ya Ibu. Ya, sangat disupport. Oke, nanti kita tanya-tanya lagi sama Ibu Endar ya. Jadi jangan kalau Sobat Citra, kita jadikan dulu Bu Endar. Sangat menarik sekali pembahasan kita hari ini ya. Jadi tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget. Masih bersama Ibu Endar Retnowati. Bu, kayaknya kok ada yang beda ya di kamar ini. Bapak betah Bu di kamar, bawaannya pengen tiduran terus. Bapak mau tahu apa yang bikin beda? Kasur busanya kan baru Pak. Oh alah pantesan, empuk tenan Bu. Ini semua berkat kasur busa dari toko Cahaya Terang. Kualitasnya memukau, harganya terjangkau, garansi pula. Untuk Anda yang sedang membutuhkan kasur busa yang berkualitas dan bergaransi, dapatkan hanya di toko Cahaya Terang. Dapatkan juga macam-macam karpet permadani, karpet sajadah, kain jok busa, perlengkapan pembuatan kursi, selimut, bed cover, deklit, dan lain-lain. Dapatkan hanya di toko Cahaya Terang yang beralamat di Jalan Resimen 18 nomor 32, depan Mickey Mouse Lama atau sebelah barat Pasar Induk Wonosobo. Telepon 321-176. Buka mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Toko Cahaya Terang, bagus barangnya, bagus kualitasnya. Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung. Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu. Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu. Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala jadi reda. Flu, minum Ultra Flu. Minum Ultra Flu. Flu memang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersurat. Minum Ultra Flu, flu-nya redam, lega rasanya. Ingat,
Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Wah, rumahnya bagus banget Pak. Dari granit, keramik, dan cat rumahnya terlihat bagus semua. Belanja di mana semua ini Pak? Pak Budi, bisa aja semua saya beli hanya di satu tempat saja Pak, yaitu di Depo Putra Rejeki yang beralamat di Jalan Pahlawan nomor 1 Parakan Temanggung. Oh, Depo Putra Rejeki. Kemarin Pak Dodi juga katanya beli di situ loh. Kok banyak yang kesana ya Pak? Soalnya di sana komplit Pak, semua ada. Harganya juga sangat terjangkau. Dari keramik lantai sampai aksesoris pintu dan jendela, bahkan sanitari hingga kompor tanam ada Pak. Wah, komplit sekali. Kalau gitu saya juga mau dong Pak diantar ke sana, dibantu milih-milih gitu supaya rumah saya juga bagus seperti ini. Ayo Pak Budi, kebetulan saya juga sekalian mau beli handle pintu rumah. Depo Putra Rejeki, supplier bahan bangunan terlengkap di Wonosobo dan Temanggung, menyediakan berbagai bahan bangunan seperti granit dan keramik dengan berbagai merek seperti Roman, Essenza, Niro, Summit, dan lain-lain. Menyediakan juga cat beserta perlengkapannya seperti Jotun, Nippon, Toa, Propan, dan lain-lain. Tersedia juga handle pintu dan aksesoris pintu serta jendela, sanitari, dan bahkan kompor tanam seperti TK, Rinnai, Modena, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Datang segera ke Depo Putra Rejeki yang beralamat di Jalan Pahlawan nomor 1 Parakan Temanggung untuk mendapatkan bahan bangunan komplit berkualitas dengan harga yang terjangkau. Harga khusus istimewa untuk rumah ibadah dan pendidikan. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi nomor WhatsApp 0812 1545 0976, TikTok Depo_Putra_Rejeki, Instagram Putra Rejeki PRK. Toko bahan bangunan Depo Putra Rejeki bersinergi membangun negeri. Tiap hari aku lihat kamu tambah rajin belajar ya. Iya dong, kamu tahu kan aku pengen banget kuliah. Jadi aku semangat belajarnya biar bisa kuliah di UAD, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Oh gitu. Terus kenapa pilih UAD? Kan banyak kampus lain. Insya Allah saya pilih UAD karena biaya kuliahnya terjangkau, program studinya menjanjikan, dan ada beasiswanya lagi. Wih, keren juga ya. Iyalah, karena aku ingin berprestasi bersama UAD. UAD, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun 2023. Pendaftaran dibuka Januari hingga September 2023. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta memiliki lebih dari 750 dosen lulusan dalam dan luar negeri dengan suasana kampus yang islami dan fasilitas yang sangat lengkap. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta membuka 37 program studi S1 kedokteran, farmasi, psikologi, hukum, dan lain-lain. Juga terdapat 14 program studi pasca sarjana S2, S3, serta program profesi. Jalur masuk Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta terdiri dari jalur bebas tes, jalur beasiswa dengan pendaftaran secara online. Segera daftarkan diri Anda ke Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta melalui pmb/online.uad.ac.id. Hotline 0853 8500 1960. Follow medsos kami juga di Instagram, TikTok, dan Twitter di pmb_UAD. Ayo berprestasi bersama UAD, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Poin 8 Citra FM Wonosobo. Orang-orang puskesmas kok gitu ya, semua kebanyakan gitu ya, kan?
Dari Jalan Pasukan Ronggolawe 98.8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra, masih bersama Ricky Wibisana. Kita di TTS ya, Tanya Tenaga Kesehatan. Masih bersama Ibu Endar Retnowati dari Puskesmas 1 Wonosobo, yang dimana Ibu Endar ini masih mengampu program P4K ya Bu Endar ya. Wah, banyak sekali tentunya pengalaman-pengalaman dalam program-program ini ya Bu Endar ya. Tadi udah diceritakan dan sudah kita bahas panjang lebar Sobat Citra. Oke, kita lanjut lagi. Ini mungkin untuk programnya tersendiri Bu Endar, ini apa sih yang menjadi kendala selama ini sampai sekarang? Oke. Apalagi ini program nasional ya Bu ya. Ya, program nasional ya, memang namanya program pelaksanaan kalau tidak didukung semua pihak pasti banyak kendalanya. Karena apa? Ini kan sasarannya masyarakat ya, masyarakat luas. Artinya ibu hamil kan masyarakat luas juga nggih. Nah, tentunya juga tidak hanya ibu hamil saja yang harus tahu kan. Tadi kan termasuk lingkungan sosialnya. Terus dukungan suaminya itu harus jelas, keluarga ya, terdekat keluarga ya. gitu. Jadi jangan biarkan ibu hamil itu merasakan sendiri ketika menjalani merencanakan persalinannya sendiri dan berjuang sendiri kan sakit Bu. Iya kan, sakitnya tuh di sini ya. Seperti harus itu. Sama-sama berjuang ya. Iya, haruslah seperti itu. Jadi kendalanya mungkin kalau sekarang sih sudah ini ya, karena program-program untuk penurunan angka kematian ibu ini sudah banyak digaung-gaungkan lah ya. Tapi untuk P4K itu sendiri ini juga perlu dukungan ya. Terutama untuk stiker ini yang masih dianggap tidak penting, padahal ini sangat penting. Artinya kalau lihat stikernya sih nggak berharga paling 2.000 ya. Tapi kayaknya ada yang lihat stiker tuh kayak lihat koyok gitu ya. Kan kita harus lihat isinya ya. Isinya itu informasinya apa. Nah, itu penting juga ya Bu Endar ya. Iya. Nah, itu informasinya itu yang kita lihat, jangan stikernya. Nah, ini kebanyakan karena ibu-ibu hamil ini kalau periksa kok stikernya masih tertempel di buku. Padahal harusnya stiker itu tertempel di rumahnya, di depan yang bisa dibaca oleh semua orang. Jadi kalau hamil tuh jangan malu dengan stiker itu. Malu gitu ya. Malu bertanya sesat di jalan ya. Lah itu kalau tidak ada stikernya, bisa saja orang tidak tahu kalau ini jebule hamil, ketika nanti terjadi komplikasi dan sebagainya butuh bantuan. Nah itu ternyata ini ibu hamil yang berisiko dan sebagainya kan, seperti itu berarti itu. Nanti di rumah juga ditempel, terus nanti kalau misalnya ada pihak kesehatan juga tahu ya Bu ya kalau itu ada ibu hamil ya. Nah ini harus dimonitoring ya, untuk keberhasilan ini harus dimonitoring. Artinya yang monitoring juga dari mungkin forum kesehatan desa lah. Forum kesehatan desa. Setiap desa ada forum kesehatan desa, forum kesehatan kelurahan. Nah itu salah satu tugasnya bersama-sama memonitoring ini pelaksanaan P4K di wilayahnya, sehingga ya diharapkan itu kalau ada ibu bersalin sudah jelas ini mau dibawa kemana, kemudian yang transportasi kalau ibu bersalin kan sewaktu-waktu nggih malam seperti itu, ketika ibu hamil tidak punya transportasi nggih, artinya tidak punya mobil sendiri, kemudian kan harus disiapkan ya. Kalau sudah ada ambulan desa sih mending, tapi kalau untuk Kecamatan Wonosobo khususnya kebanyakan kelurahan itu nggak ada yang punya ambulan desa. Anggarannya nggak ada untuk beli katanya. Ada dana desa ya Bu ya, bisa juga dipakai untuk itu. Kalau dana desa, kalau desa kebanyakan punya, tapi untuk Wonosobo kayaknya belum ada. Kelurahan ini karena kita kan juga dari 16 wilayah itu 10 kelurahan. 10 kelurahan ya. Ya, untuk Wonosobo, kemudian 6-nya desa. Itu belum ada yang punya ambulan, tapi kita alhamdulillah sih dekat kota bisa ada beberapa lah yang yang punya ambulan misalkan dari Tamjiz ada, Al-Huda ada, itu alhamdulillah ya. Nah, dan itu juga kadang ada ini tuh kayak orang di desa juga ada yang itu Bu menyumbangkan mobilnya untuk itu juga ada. Meskipun tidak ditulisi ambulan desa, tapi itu bisa disumbangkan ketika dibutuhkan sewaktu-waktu ada. Nah itu untuk programnya sendiri Bu Endar, ada yang sudah tercapai, ada yang belum tercapai pastinya ya. Yang belum tercapai apa ini Bu Endar? Belum tercapai banyak. Atau sedikit aja, atau mungkin yang sudah tercapai aja deh Bu, yang kira-kira yang alhamdulillah gitu. Sih ini sudah tercapai ya? Tercapai kebanyakan, tapi memang untuk angka kematian ibu ini karena memang
kadang sulit diprediksi ya. Iya. Ketika baik-baik saja nanti pas bersalin ada komplikasi itu. Memang seperti itulah Kan ya. banyak orang juga ya Bu ya. Kalau untuk program tercapai itu kita alhamdulillah ya masih ada sih 1-2 yang mungkin ibu hamil tidak periksa seperti itu. Perlu dukungan nanti dari kader, dari pihak desa untuk nguyak periksa. Kan banyak latar belakang kenapa dia nggak periksa dan sebagainya. Pasti adalah 1-2 yang keteriwal ya. Tapi secara umum sudah baik, sudah bagus nggih. Semua ibu hamil sudah memeriksakan, sudah mengikuti program yang ini dicanangkan ya. Misalkan ibu hamil harus periksa laborat lengkap, sekarang sudah harus periksa dokter dan sebagainya, itu alhamdulillah sudah mulai bagus. Nanti diharapkan ya kedepannya sudah tidak ada, bisa menekan angka bisa kematian. Bisa menekan banget gitu ya. Syukur-syukur zero ya Ibu ya. Oke Bu Endar, tanpa terasa kita harus menyudahi perjumpaan kita hari ini ya. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk masyarakat Wonosobo tentang mungkin P4K ini atau yang lain. Monggo Bu Endar. Nggih, terima kasih nggih Mas Rizky. Ini untuk program P4K ini mohon tolong sekali lagi, ini kan butuh dukungan semuanya nggih. Butuh dukungan dari masyarakat itu sendiri, butuh dukungan dari pengambil kebijakan di desa atau di kecamatan, butuh dukungan dari lintas sektor. Lintas sektor puskesmas itu kan ada kecamatan, ada PKK, ada dinas-dinas lain nggih. Mungkin saling untuk bersinergi, terutama ini untuk penempelan stikernya ini. Stiker. Jangan lupa ya Sobat Citra. Ya, jadi jangan dinilai itu stiker tanpa arti seperti itulah. Dengan penempelan stiker ini kan harusnya ditempel dan diisi. Nggih. Itu kan ada stikernya, kan ada informasi taksiran persalinan, penolongnya siapa, tempat persalinan siapa, pendampingnya siapa, channel donor darah siapa. Itulah informasi yang penting. Nggih. Tidak hanya dilihat dari stikernya saja. Jadi ini sangat membantu dalam menurunkan angka kematian ibu. Itu kan hanya media saja stikernya, jangan stiker koyo cah cilik misalkan. Tapi ada maksud, ada artinya ya Ibu ya. Iya, yang penting kan ini informasinya. Memang informasi kan disampaikan dari berbagai media lah. Ini stiker termasuk media. Media juga ya Sobat Citra. Dan tentunya kalau misalnya mau ada pertanyaan langsung aja ditanyakan ya Bu ya. Iya. Ada bertanya-tanya gitu kan sama bidan desa mungkin, atau mungkin sama kader-kader yang lain, atau mungkin langsung datang aja ke puskesmas. Iya, langsung ke Puskesmas 1 Wonosobo ketemu sama Bu Endar nih. Banyak, kita punya bidan 26. Aduh, luar biasa banget ya. Oke, udah gitu aja Bu Endar. Ada yang mau tambahan lagi? Ya, itu saja untuk P4K. Karena ini sudah dari hasil monitoring untuk penempelan stiker ini masih banyak yang belum. Belum sadar mungkin ya, harus disadarkan dulu. Nanti setelah ini mungkin ada yang mendengar dan sebagainya bisa sadar diri. Menyadarkan diri sendiri ya. Coba ibu-ibu hamil dibuka lagi buku KIA-nya, kalau stikernya masih di dalam buku, monggo untuk bisa diisi dan ditempel. Dan yang mendapatkan informasi ini langsung ditular-tularkan ya. Tular ya Ibu ya. Langsung ke teman-temannya atau ke tetangganya, ke keluarganya gitu. Terima kasih Bu Endar. Sama-sama, sudah hadir di Citra FM. Senang sekali ya. bisa berbincang sama Ibu Endar, sangat bermanfaat sekali. Amin. Untuk kita semuanya, terutama untuk masyarakat Wonosobo yang ini sedang hamil atau mungkin juga mau hamil ya Bu ya. Luar biasa banget. Kalau butuh apa-apa ke puskesmas aja untuk konsultasi. Yang lainnya butuh langsung ke Bu Endar. Mengandung iklan. Mengandung iklan ya. Terima kasih Bu Endar sekali lagi, selamat bertugas kembali di puskesmas ya. Tetap jaga kesehatan Ibu Endar ya. Oke, saya Riki Wibisana pamit, keep on Wonosobo Asik Forever. Wassalamualaikum. Pareng. Citra FM Wonosobo.